Ya, salam jumpa anak-anak. Wah, senang sekali Paman Sam hadir lagi di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam selalu setia menemani anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak ternyata juga setia menonton Anak Kreatif Paman Sam. Wah, ini akan semakin semangat Paman Sam untuk memberikan dongengan-dongengan pada anak-anak, juga karya-karya kreatif untuk anak-anak tentunya. Nah, anak-anak, Paman Sam sebelum mendongeng mengingatkan lagi bahwa cuaca di daerah kita ini sekarang sudah panas sekali. Kalau siang panas, kalau malam dingin, apalagi sekarang cuaca juga tidak menentu. Kadang ada gerimis, kadang ada hujan, kadang sepanjang hari panas. Nah, untuk itu anak-anak harus menjaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak main di luar dengan panas-panas. Nah, itulah sebabnya Paman Sam hadir di sini untuk memberikan dongengan pada anak-anak, sekaligus memberikan karya kreatif untuk anak-anak agar anak-anak betah di rumah. Ya, Paman Sam sekarang akan mendongeng tentang rapat para tikus. Wah, ternyata yang rapat itu bukan orang-orang tua, bukan anak-anak remaja, bukan anak-anak mahasiswa. Ternyata tikus pun juga memiliki kisah rapat para tikus. Nah, begini ceritanya anak-anak. Rapat para tikus ini dimulai itu dengan adanya 3 tikus yang berada di dalam lubang di dalam tanah. Nah, di dalam tanah mereka bertiga tidak berani keluar. Kenapa? Karena di mulut lubang tikus itu tadi ada seekor kucing yang tidur di sana. Wah, tentu saja mereka tidak berani keluar karena masing-masing tikus ini jika keluar ketakutan akan diterkam oleh seekor kucing yang sedang tidur di mulut lubang tikus tadi. Nah, akhirnya 3 tikus ini rapat. Bagaimana ini supaya kita bisa keluar dari lubang ini? Iya, bagaimana ya? Ya, bagaimana lagi? Wah, akhirnya 3 tikus itu hanya bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bagaimana? Tidak ada jalan keluarnya. Maka si tikus pertama mengusulkan, bagaimana kalau kita keluar mengendap-endap tanpa suara? Betul, kita keluar mengendap-endap tanpa suara. Oh iya, betul. Baiklah, kalau begitu kita semua satu persatu mengendap-endap keluar tanpa suara. Kalau tidak begitu, pasti kucing akan tahu keberadaan kita. Kalau terus-terusan begini, kita tidak bisa mendapatkan makanan. Kita mati kelaparan di dalam rumah. Akhirnya 3 tikus itu sepakat akan keluar mengendap-endap dari lubang tikus. Tikus pertama, ayo kamu dulu. Si tikus kedua dan ketiga menyuruh tikus pertama untuk keluar dulu. Tapi tikus pertama tidak mau. Kamu saja yang dulu. Tikus ketiga menyuruh tikus kedua menyuruh tikus ketiga, kamu saja yang keluar. Aku nggak berani. Wah, akhirnya 3 tikus itu ternyata dengan rundingan mengendap-endap itu saling dorong-mendorong, saling menyuruh untuk mendahului. Kalau begini terus bagaimana? Ya kamu saja yang keluar dulu. Ya, tapi kalau aku terus kucing itu bangun dan menerkamku, bagaimana?
Iya ya. Akhirnya ragu-ragu semua. Tikus ketiga rupanya memberanikan diri, anak-anak. Lebih baik aku dulu. Kalau kalian tidak mau keluar dari lubang ini, aku dulu yang keluar. Ya sudah, ya coba kamu keluar. Akhirnya tikus yang ketiga mengendap-endap keluar dari lubang tikus itu tadi. Dari rumahnya itu tadi ya. Begitu tikus ketiga keluar, baru kelihatan moncongnya, baru kelihatan hidungnya, baru kelihatan matanya, belum keluar semua kepalanya, mundur lagi. Aduh, ternyata kucingnya ini dia tidak tidur. Rupanya dia hanya pura-pura tidur. Masa sih? Iya, cobalah lihat. Akhirnya yang kedua penasaran juga, ikut keluar intip-intip lagi di depan rumahnya, di depan di mulut lubangnya. Nah ternyata benar anak-anak, si kucing ini tidur begini, tidur pulas, ndrosor gini, ambekane nguk. Ternyata ketika ada suara di lubang tikus, ini kucingnya ngelirik. Kucingnya membuka mata sebelah, ngelirik ini. Wah, tentu saja tikus-tikus ini menjadi takut karena si kucing ternyata tidak benar-benar tidur. Rupanya si kucing memang sengaja berada di mulut lubang tikus untuk menanti tikus-tikus itu keluar dari lubangnya. Wah, bingung lagi tiga tikus ini. Bagaimana cara kita keluar? Lalu jika kucing ini seharian di mulut rumah kita, terus bagaimana kita cara mencari makan? Iya ya. Akhirnya tiga tikus ini hampir putus asa, anak-anak. Wis leye-leyean kabeh telu-telune. Saling berpikir bagaimana caranya agar kucing ini beranjak dari pintu rumahnya. Akhirnya si tikus ini punya cara. Aku punya usul. Aku punya cara. Cara apa lagi? Sedangkan kita keluar saja, si kucing sudah melirik pada kita. Begini teman-teman. Si tikus satunya mempunyai cara. Coba kita menggaruk-garuk tanah ini, kemudian kita lemparkan keluar dari lubang kita. Kita lemparkan sekeras-kerasnya agar si kucing matanya kena tanah yang kita lempar. Oh, ya, setuju. Usul yang baik. Wah, akhirnya gantian anak-anak. Yang satu membalikkan tubuhnya, kemudian nyakar-nyakar tanahnya. Gitu. Wah, akhirnya kan nyiprat-nyiprat ke kucing. Pikirannya tetapi gitu. Tapi tidak ada reaksi, tidak ada perubahan. Sepertinya si kucing tidak beranjak dari mulut lubang itu. Si tikus kedua dan ketiga mencoba lagi. Ternyata juga tidak ada reaksi apa-apa dari si kucing. Lalu bagaimana? Ya bagaimananya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Wah, anak-anak ternyata masih setia menonton Anak Kreatif bersama Paman Sam. Nah, tadi dari mana ceritanya? Iya, betul sekali. Wah, ini anak-anak sudah didampingi oleh ayah dan ibunya. Wah, ini luar biasa sekali. Sehingga Anak Kreatif ini, anak-anak ketika menonton Anak Kreatif, kemudian belum mengerti
belum memahami dongeng-dongengannya, nah ayah ibunya sebagai pendamping anak-anak bisa memberitahukan pada anak-anak atau menceritakan ulang ketika di malam hari. Nah, kelanjutannya begini anak-anak. Tadi kan tikus-tikus mengeruk-ngeruk tanah, krok, agar dilempar-lemparkan ke mulut lubang tikus atau rumahnya tikus itu tadi, dengan harapan si kucing beranjak pergi karena kena lemparan tanah. Ternyata tidak, si kucing masih saja mendengkur di mulut rumahnya tikus. Wah, si tikus semakin bingung, cara apa lagi ya? Wah, gitu. Akhirnya mereka bertiga dengar lagi. Waduh, wis opo iki rek? Sudah sekian jam gak metu, gak ngali-ngali kucingnya iki. Wah, mereka bingung semua. Akhirnya nemu lagi ide. Aku punya ide yang cemerlang. Cemerlang bagaimana idemu? Tadi idemu tidak bisa mengusir tikus yang ada di mulut rumah kita. Sekarang pasti bisa. Apa itu? Apa itu? Wah, penasaran semua kedua saudaranya tikus ini. Begini, bagaimana kalau kita pasangkan kelindingan? Mau memasangkan getah pada leher kucing. Bagaimana caranya? Ya, kelindingan ini kita pasangkan di leher si kucing. Dengan begitu, ketika kucing ini sudah pergi, pasti akan berbunyi kelindingannya. Sehingga kita akan tahu kapan kucing ini pergi, kapan kucing itu masih bertengger di mulut rumah kita. Wah, ide yang bagus, ide yang bagus. Ayo. Wah, semuanya tiga-tiganya bersemangat karena ide itu dianggap cemerlang. Mengambillah kelindingan genta yang ada di dalam rumahnya. Ini kelindingannya. Wah, kelindingannya dibawa oleh tikus, ketiga tikus itu. Ayo kita pasang. Terus si tikus yang ketiga ngomong, tapi siapa yang memasangkan genta ini di leher tikus? Ya kamu. Kamu saja. Enggak, kamu saja. Akhirnya si tiga tikus ini saling tidak mau memasangkan genta atau kelindingan di leher tikus. Seperti di awal tadi, yang intip-intip dulu siapa, ide-idenya seperti itu, yang intip kedua siapa, yang ketiga siapa, tetapi semua tidak ada yang mau melakukannya. Terakhir genta ini juga tidak ada yang melakukannya walaupun sudah dirapatkan. Nah, akhirnya rapat para tikus gagallah untuk mendapatkan satu jalan keluar. Maka bagaimana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu hanya menunggu nasib di dalam rumahnya, menunggu si kucing benar-benar lelah dan lapar, kemudian meninggalkan mulut rumah tikus. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini tentang rapat para tikus. Jadi tikus-tikus tadi wis rapat. Pertama, hasil keputusan rapat itu adalah enguk-enguk di lubangnya tikus, tetapi tidak ada satupun yang mau melakukan, tidak ada yang berani melakukan. Kedua, nyirat-nyirat lemah, ya tidak berhasil, sudah dirapatkan pun juga tidak berhasil. Yang ketiga, rapatnya dengan genta yang dianggap ini merupakan jalan keluar yang paling efektif, yang paling manjur, begitu. Ternyata setelah dirapatkan bertiga tentang pemasangan genta, ternyata tikus-tikus ini tidak ada satupun yang mau memasangkan genta di leher si kucing. Nah, akhirnya ya muspro, tidak ada apa-apanya, hanya rapat tok, obrol-obrolan tok, dan banyak
banyak usulan. Nah, hikmah dari dongengan Paman Sam hari ini adalah bahwa anak-anak memang harus punya daya kreatif yang tinggi, punya aktivitas yang tinggi, tetapi harus dengan pengetahuan dan semangat serta keberanian yang tinggi pula. Karena apa? Kalau hanya pendapat saja atau usul saja atau ide saja atau angan-angan saja, atau misalnya kalian, wah aku tak kepingin gambar pemandangan, hanya kepingin tok, tidak dilakukan, ya akhirnya seperti rapat para tikus itu tadi. Atau anak-anak ingin, wah nanti malam saya tak bangun malam, misalnya ini yang muslim, nanti saya tak bangun malam, nanti mau sholat tahajud, tetapi tidurnya terlalu malam. Nah, ini kan juga tidak membekali keinginannya dengan pengetahuan dan semangat yang tinggi pula. Wis nanti saya tak mandi pagi-pagi, ternyata kedinginan. Misalnya begitu ya, banyak keinginan anak-anak yang harus dibekali dengan pengetahuan dan semangat, juga disiplin yang tinggi, sehingga anak-anak tidak hanya memiliki angan-angan saja. Kreatif boleh, memang karena di anak kreatif ini Paman Sam selalu berpesan bahwa anak Nusantara harus kreatif. Nah, anak Nusantara harus kreatif, maka Paman Sam sekarang memberikan satu mainan kepada anak-anak. Nah, ini karya kreatif. Kita tidak perlu beli bahan-bahan yang mahal-mahal, yang ada di sekitar kita saja. Nah, ini Paman Sam juga baru beli es jus, beli es teh. Nah, mesti sama orang yang jual ini dikasih sedotan. Nah, sedotannya daripada dibuang, ya kita bikin sebuah karya kreatif. Nah, ini Paman Sam memilih sedotan sing ini ada pernya, ini ada geret-geretannya. Ini kalau ditarik seret, menjadi panjang. Ini geret-geretan ini ditarik. Ditarik ini kan fungsinya untuk supaya nekuk ini. Ya, sekarang sedotan ini akan Paman Sam olah dengan cara begini. Nah, ini digepeng nosik, seret, digepeng nosik, seret ini gini. Terus dari pipihan ini kita gunting. Dari pipihan ini kita gunting ini. Seret, nah kita gunting, disisakan kira-kira 2 mili, misalnya begini, begini, digunting ini, digunting ini kan, nah ini ada sisa, jadi yang satu begini, yang satu lebar, yang lebar ini. Yang lebar ini kita gunting, yang lebar ini kita potong. Yang lebar ini kita potong. Tuk. Nah, sudah putus tinggal seperti ini. Lalu bagaimana kelanjutannya anak-anak? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Nah, sekarang Paman Sam akan melanjutkan karya kreatif untuk anak-anak dari sedotan bekas beli es jus atau beli es teh. Nah, itu pasti dikei sedotan. Nah, sedotannya seperti itu tadi ya. Sedotan itu tadi digunting, sebagian disisakan sedikit seperti ini. Nah, terus bagaimana? Nah, tadi kan di sedotan yang bisa ditekuk itu kan ada ini, nah, geret-geretan ini. Ya, geret-geretan ini kita potong sesuai dengan jumlah geretan ini, tapi tidak dipotong
del, tidak dipotong putus, tapi separuh saja, separuh gini misalnya. Ini Paman Sam agak enggak kelihatan. Paruh gini, set, set, gini. Nah, pelan-pelan anak-anak kalau menggunting. Nah, anak-anak kalau masih TK ya jangan menggunting sendiri. Nah, ini akhirnya ketika sudah digunting begini, nah ini kan sudah digunting putus-putus. Mana ini putusnya? Nah, ini sudah digunting putus-putus. Nah, kemudian dari putusan gunting-gunting ini kita putus secara berloncat. Jadi diputus bagian pertama, sabdak, diloncati bagian ketiga, kedua tidak diputus, bagian ketiga, keempat tidak diputus, bagian kelima diputus, bagian keenam tidak diputus, bagian ketujuh diputus, bagian ke-8 tidak diputus, bagian ke-9 diputus, kemudian bagian 10 tidak diputus. Nah, akhirnya yang putus-putus itu kita rentangkan, kita ini kan, kita gini, kita balik begini. Ini terlalu kaku anak-anak. Begini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terbuka begini, yang diputus-putus tadi, begini. Ini sebenarnya kalau anak-anak ibunya punya hair dryer untuk memanasi rambut, nah, untuk meluruskan rambutnya, itu ibu-ibu itu biasanya ngelurus rambut atau ngelor rambut, nah, itu bisa diserut ini sehingga manut ininya. Nah, ketika sudah begini, bagaimana kelanjutannya? Sisanya guntingan Paman Sam yang tadi itu ditekuk, dimasukkan ke dalam lubangnya, dimasukkan ke dalam lubangnya, gini sampai keluar di sini, ditarik terus, nah begini. Wah, ini sayang Paman Sam tidak ada spidol. Nah, misalnya begini. Nah, kalau sudah begini, ini dikasih titik tul sebagai matanya. Nah, terus bagaimana cara memainkannya? Wah, seperti ini aja. Bisa ulernya bisa bergerak dengan cara apa? Ditarik-tarik begini. Ini akan menjadi ular. Nah, ini kalau kalian membuat ini banyak, wah ini kan akhirnya menjadi ular-ular apukat yang makan daun-daun apukat. Nah, ini seperti ular-ular keket. Nah, ini kalau kalian punya pewarna, spidol warna atau cat warna, nah ini bisa yang putih ini dikasih warna hijau misalnya, terus kepalanya ini dikasih titik matanya. Nah, sudah seperti ular. Nah, ini kan kalau kalian sama kakak, sama adik, sama teman-teman semua membuat ular gini dan bermain bersama-sama, akan menjadi meriah, akan menjadi semarak permainan kalian di sore hari setelah pulang sekolah. Nah, jadi tidak usah bermain lagi di luar rumah, di dalam rumah atau di teras rumah dengan ular-ularan ini. Nah, dari ular-ularan ini kalian juga bisa bercerita, wah kok ular apukat rek, iku ular apukate wis katene ngembang, biasanya nek jarene bapakku nek apukate wis akeh ulere berarti kate ngembang. Nah, misalnya gitu. Atau cerita, wah ulere gatel ora iku, hati-hati aja nyekel ular. Nah, itu kalau anak-anak punya ular banyak, masing-masing anak membawa satu ular akan menjadi cerita yang menarik. Seperti ini. Nah, itulah sebabnya anak-anak Paman Sam selalu membuat karya-karya kreatif seperti ini itu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu ya memang tujuannya adalah supaya anak-anak itu semakin kreatif dengan apa yang ada di sekitar kita. Begitu, tidak
harus beli mainan yang mahal-mahal, tidak harus mencari benda-benda yang sulit, yang mahal, harus beli sesuatu yang jauh misalnya, atau kalau tidak dituruti beli mainan yang mahal akhirnya nangis, purik. Nah, itu kan tidak baik bagi anak-anak ya. Harus apa saja yang ada di sekitar kita bisa kita bikin untuk sebuah mainan. Nah, seperti ular-ularan ini, kriuk 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 kriuk. Nah, bisa mantuk-mantuk kan. Nah, ini akan api ini. Oh, ini api ya. Oh, ini kalau disurung nemen ulere ndangak. Oh, ndangak. Oh, bisa ndangak, bisa ndingkluk, bisa mantuk-mantuk, macam-macam. Tergantung kita memainkannya. Oh, ulere lagi jalan. Nah, misalnya begini. Kruk 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 kruk. Ulere lagi makan, berhenti tapi makan gini. Ulernya lagi mencari air, ndangak begini, misalnya begitu. Mendingkluk gini ya. Banyak sekali kreativitas dari permainan di sekitar kita yang dengan bahan-bahan yang apa adanya di sekitar kita. Ini tadi Paman Samanya bermodalkan sedotan bekas beli es jus, beli es teh, beli es jeruk. Nah, selalu diberi sedotan, sedotannya tidak dibuang tetapi buat karya kreatif. Nah, karya-karya kreatif ini bisa ditaruh di dinding, di atas meja tulis, di atas meja ruang tamu, terserah anak-anak. Artinya apa? Dengan begitu kita sudah membantu untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di pembuangan sampah. Karena apa? Ya, plastik-plastiknya ternyata bisa dipakai sebagai karya-karya kreatif untuk hiasan kamar tidur. Nah, ini misalnya banyak dipasang di dinding. Jadi seperti dinding kamarnya banyak ularnya, tapi kan mainan ya. Begitu anak-anak, anak kreatif kali ini. Karena memang waktunya juga terlalu singkat, sehingga Paman Sam tidak bisa membuat karya kreatif yang lain. Tetapi mudah-mudahan minggu depan Paman Sam masih bisa mendongeng dengan dongengan yang lain, karya kreatif yang lain. Itulah sebabnya Paman Sam selalu hadir di depan anak-anak dan selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.